Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Madako Toli-Toli, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Hardianto S. Janggola, NIM E200-134. Dan di samping kanan saya, Perkenalkan, nama saya Sasnita, NIM E200-128. dan di sebelah kiri saya, Zainal, NIM E200-124. Nah, di kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas praktikum di mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura, di mana kami akan melakukan wawancara dan pengamatan terhadap tanaman yang dibudidaya oleh petani tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk membersihkan waktu, kami dari Universitas Madako telah menemukan salah satu petani, di mana petani tersebut melakukan budidaya tanaman hortikultura. Salah satu jenis tanaman hortikultura yaitu tentang sayur-sayuran. Dan di sini kami meneliti salah satu tanaman sayur-sayuran yaitu untuk tanaman kacang panjang. Nah, kita lihat daerah sekeliling, tanaman kacang panjang ini memiliki yaitu gagal panen karena diakibatkan curah hujan. Nah, dan daerah ini lebih tepatnya di Desa Janja Kompi, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Torgoli. Dan sini kami menemukan salah satu petani yang membudidayakan tanaman tersebut. Kita langsung saja dengan Pak Sungkani Iman. Kepada Bapak, kami ingin menanyakan beberapa poin, yaitu apakah Bapak melakukan budidaya perkebunan ini secara modern atau dengan tradisional? Jadi terima kasih kehadiran dari adik-adik semua. Alhamdulillah dalam pelaksanaan program budidaya tanaman kacang ini, kacang sayur, kacang ini kami masih melaksanakan dengan teknis tradisional. Teknis tradisional. Iya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, Pak, bagaimana sejarah pembukaan lahan? Jadi sejarah pembukaan lahan pada awalnya lahan ini masih berbentuk hutan. Iya. Ya, jadi masih berbentuk hutan sehingga kami tebang sehingga terjadilah kondisi lahan bisa saya tanami dengan kacang sayur. Ya, pertanyaan yang berikutnya, Pak, teknologi apa saja yang digunakan saat pembukaan lahan? Jadi proses penebangan kami memakai alat yaitu parang. Satu itu untuk paras hutan-hutan kecilnya. Jadi untuk kayunya yang besar, dia diameter sekitar 30 cm, itu kami menggunakan alat sensor. Pertanyaan yang berikutnya, Pak, apakah Bapak menggunakan bibit lokal atau menggunakan bibit toko? Jadi kami pada awalnya menggunakan bibit toko. Cuman untuk tindak lanjutnya, untuk secara ekonomisnya kami membuat bibit sendiri yang kebetulan yang kami tanam ini adalah bibit lokal. Nah, jadi kenyataannya bibit lokal kurang memuaskan hasilnya. Kalau untuk cara penyamaian bibit lokal itu, Pak, bagaimana? Jadi awalnya kami mencari dari buah kacang itu sendiri yang kualitasnya panjang, besar, dan kami keringkan. Setelah kami keringkan, barulah kita simpan untuk persiapan untuk penanaman. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah dalam proses penanaman ini apakah Bapak menggunakan pupuk kimia atau organik? Jadi dalam proses penanaman ini kami mempergunakan pupuk kimia. Jadi itu ada jenis Posca. Kalau untuk pupuk kimia jenis Posca itu, apakah dia tidak terlalu beresiko pada tanaman atau bahkan penghasilannya itu lebih meningkat? Sebenarnya pengalaman masa lalu itu lebih meningkat hasilnya.
kualitas hasil buahnya juga bagus. Cuman keterlambatan kami dengan sekaligus curah hujan yang terlalu tinggi, keterlambatan maksudnya di sini keterlambatan dalam hal pemupukan, sehingga kami terjadilah gagal panen. Oke, Pak, keterlambatan bukan masukkan input. Dan pertanyaan yang berikutnya, teknologi apa saja yang digunakan saat pengendalian organisasi pengganggu tanaman atau hama? Jadi terima kasih kembali saya sampaikan, dalam proses penanaman kacang ini biasanya itu yang paling rawan sekali itu ulat. Jadi ulat ini kita kurang tahu jenisnya apa, cuman kita pengendaliannya yaitu penyemprotan pakai apa namanya, lupa tuh, dangke, merek obatnya itu, merek apa insektisidanya itu dangke. Pertanyaan yang berikutnya, Pak, yaitu teknologi yang digunakan saat panen. Jadi proses pemanennya manual aja, karena mau dipetik, habis dipetik dikumpul, sudah jadi. Pertanyaan yang selanjutnya, kendala terbesar yang pernah dialami dan metode apa saja dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi awalnya biasanya itu kalau habis ditanam itu tumbuh, biasa tikus, karena dimakan tikus dia. Begitu kecambah keluar dimakan tikus itu awal. Cuman kita pakai teknisnya, biasa kita pakai bambu. Jadi bambu itu dipotong kira-kira 20 cm. Nah, lubang di bawah ditancapkan begitu, jadi tumbuhlah jadi penangkal tikus itu. Begitu kita alami. Salah satu pengendali hama Pengendalian hamanya memakai bambu. Ya. Selain itu, apakah masih ada lagi pengendalian hamanya? Jadi pengendalian hama biasanya kalau sudah usia 20 hari sampai ke atas itu ulat. Yaitu tadi ulat pakai penyemprotan, pakai apa insektisida dangke tadi. Pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk tanaman kacang sayur ini, untuk jarak tanamnya ini berapa kali berapa? Jadi kami biasa pakai jarak tanam 30 kali 70 cm, 30 cm kali 70 cm. Apakah itu sudah dalam ukuran yang sangat baik? Artinya kalau dibilang baik belum, cuman pengalaman yang kami terapkan dengan yang sudah-sudah itu kayaknya standar hasilnya bagi saya sudah memuaskan. Jadi sampai detik ini menggunakan jarak tanam 30 kali 70 cm. Ya baik, Pak, untuk pertanyaan yang berikutnya, panen dalam bentuk apa, dijual dalam bentuk apa? Misalnya dari pertanyaan ini, hasil panennya ini kita kemanakan? Begitu. Jadi kalau permasalahan hasil panen, biasa ada penjual sayur yang satu kampung dengan kami, dia ambil dalam bentuk ikat. Jadi satu ikat itu isinya 20 biji, itu harganya 1.000. Kadang kalau pas harga kacang itu agak mahal, biasa sampai 15 biji dalam satu ikat, harganya Rp1.000. Terima kasih, Pak, atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah dijawab. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami pun juga terima kasih sekali atas kehadiran kalian ke pondok kami. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.